Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Untuk memilih kartu ada 3 pel di sini. Ciri-ciri jodohmu, ciri-ciri jodoh kalian. Dan sebelum saya mengupas pel, saya dikhususkan untuk terapi pijit. Ada request ke saya. Jadi untuk di bulan April, baik yang lajang ataupun yang berpasangan, sebaiknya di apa di ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, cari kerjaan sampingan, terserah kalian di mana, di bidang apa gitu, di dagang, di online atau apapun itu, karena mungkin di bulan April akan berkurang kecuali yang memang bekerja di atas naungan pijit yang memang manajemennya bagus dan penghasilannya itu mumpuni, itu mungkin gak masalah, tapi itu sedikit ya. Dan ini saya bilang pijit yang benar-benar untuk kesehatan, bukan hal-hal yang lain. Dan kalian harus ingat, pijit itu bukan sekedar pijit, tapi kalian mencari nafkah dan bisa membuat orang lain sehat. Begitu aja ya. Untuk yang memilih pel 1 ini cincin warna hijau, ciri-ciri jodoh kalian. Untuk yang memilih pel 2 cincin warna coklat. Untuk yang memilih pel 3 cincin warna ungu, silahkan dipilih ciri-ciri jodohmu. Ini hanya prediksi ya, semua itu dikembalikan kepada Tuhan. Yuk kita coba lihat yuk bareng-bareng ciri-ciri jodoh yang memilih pel 1. Ciri-cirinya seperti apa? Ini buat laki-laki atau perempuan, disesuaikan aja tanpa melihat gender. Ciri-ciri jodoh yang memilih pel 1, orangnya pekerja keras. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Ada juga yang memang punya kedudukan baik, terutama laki-laki ya, terutama laki-laki. Ada punya kedudukan baik dan punya sifat yang mandiri, punya sifat yang tegas, punya sifat yang memang pantang menyerah, mentalnya kuat, dan keyakinan kepada Tuhan itu sangat baik. Dan secara ekonomi juga bagus, mapan. Ini untuk laki-laki ataupun perempuan disesuaikan saja, dan pekerjaannya pun disesuaikan saja. Dan banyak bertanggung jawab kepada keluarga, seperti mungkin jadi tulang punggung keluarga, bisa anak laki-laki ataupun perempuan, baik yang sulung ataupun yang tengah ya. Jadi ini lebih ke sulung atau yang tengah, anak sulung atau tengah. Tetapi dia mudah, tetapi dia pernah merasakan patah hati atau merasa trauma, entah dari kejadian-kejadian hidupnya di masa lalu, entah dari keluarga ataupun dari, ada juga yang memang ada broken heart ya, broken heart karena patah hati karena pasangan, atau juga karena seperti perceraian ya, korban perceraian orang tua. Dia mau bekerja keras dan mau pergi jauh untuk mencari rezeki, bisa ke luar negeri, bisa dari kampung ke Jakarta, atau misalnya kalaupun yang tinggal di kampung mau rintis usaha, membuka usaha gitu. Anaknya tuh gigih, pinter cari uang. Cuman itu trauma masa lalunya itu, entah karena ada entah pengalaman kurang baik dari keluarga ataupun dari kehidupan percintaannya, atau di sini juga ada yang memang single parent baik laki-laki ataupun perempuan, ada trauma dari rumah tangga, trauma dari masa lalu gitu. Mungkin dulu ada yang pernah merasakan kepahitan hidup, ada beberapa, tapi ada juga yang tidak merasakan kepahitan hidup tapi ada trauma dari keluarga ataupun rumah tangga. Dan dia suka orang-orang yang mencintai keluarga, dan dia juga suka keluarga. Jadi keharmonisan keluarga itu sangat dia sukai. Jadi dia bisa mengayomi ketika punya pasangan dan bisa membawa dengan keluarga kalian.
dan bisa menjadi ayah atau ibu yang baik, atau bisa juga menjadi kepala keluarga yang baik gitu, seperti itu. Kalau perempuan ini memang sifatnya keras tapi hatinya lembut ya, dan pekerja keras, mandiri, rata-rata mandiri. Cuma kebanyakan banyak yang punya trauma di masa lalu, bisa ini dari keluarga, bisa juga dari rumah tangga. Ini bisa jadi dari lajang atau bisa single parent gitu. Semoga dipahami ya untuk PL1. Menurut saya bagus ya. Ini untuk yang memilih PL1 itu ada orang yang punya kedudukan juga. Kedudukan ya disesuaikan aja, bisa di politik, bisa di pengusaha, bisa di punya usaha sendiri gitu. Ada juga yang jadi guru, jadi dosen. Kalaupun misalnya nggak jadi apa-apa ya, orangnya pekerja keras gitu lah pokoknya. Sabar, tekun, ulet, teguh pendiriannya, tegas. Tapi emang rata-rata punya sifat yang agak keras. Ini untuk yang memilih PL2, ciri-ciri jodohmu yang memilih PL2 ini orangnya sepertinya menarik. Kalau perempuan mungkin cantik atau energik, pokoknya ada daya tarik tersendiri, ada daya tarik tersendiri. Kalau laki-laki itu orangnya luas, tegas, gagah, dan laki-laki banget gitu, cool banget. Ada juga yang suka seni, ada juga yang suka bisnis atau usaha, ada juga yang bekerja di pemerintahan, bisa PNS gitu, bisa di politik, bisa tinggi-tinggi, ada yang di DPR, jadi MPR ada, ini kelihatan ada di sini. Yang misalnya jadi petani ini ada cuma sedikit, cuma kebanyakan pedagang. Ada yang terapi ada, misalnya terapi akupuntur, terapi pijit ada. Dan udah lumayan profesional ya di bidangnya gitu. Dan kebanyakan di PL2 ini, ciri-ciri jodohmu ini kebanyakan punya sifat kepemimpinan dan orangnya bijaksana dan bisa mengayomi orang banyak, bisa juga mungkin menjadi kepala organisasi apa gitu, atau bisa juga pokoknya bisa jadi pemimpin gitu dari berbagai kalangan, dari kalangan organisasi sampai lebih ke atas lagi. Jiwa kepemimpinannya kuat, memegang kendali dalam hal apapun, bisa dengan keuangan, bisa dengan tata cara usaha, pekerjaan, dan juga bisa menjadi pengayom kalian. Kalau laki-laki misalnya bisa jadi pelindung banget. Kalau perempuan itu perempuan yang tegas, yang mandiri, yang kadang-kadang suka keras ya kalau bicara, atau judes, tapi orangnya sebenarnya itu niatnya baik gitu, niatnya baik. Dan punya keseimbangan dalam hal pekerjaan, dalam usaha, dalam materi, dalam pemikiran. Yang paling penting kuat di dalam pemikiran. Jadi untuk apapun tuh yang akan dilakukan itu dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang dulu baik buruknya ke depannya tuh bagaimana. Ini bisa disesuaikan ya karena di sini ada yang berdagang, ada yang misalnya bertani, ada yang staf kantor, disesuaikan saja sifatnya seperti itu. Tetapi mudah marah dan mudah bingung. Ini terutama untuk perempuannya ya, mudah marah dan mudah bingung. Itu kelemahannya. Kalau untuk laki-laki ini lebih ke kadang-kadang kayak seperti agak tegaan gitu seperti itu. Tapi memegang kendali secara keuangan, secara kedudukan itu baik. Maksudnya kalau kalian itu misalnya menekuni dagang, jadi dagang itu benar ditekuni, prospeknya itu dilihat. Misalnya bisa memajukan usaha kalian tuh apa gitu, kelemahannya tuh di mana gitu. Terus kalau misalnya mau invest sesuatu misalnya tuh apa yang paling menguntungkan, itu bisa seperti itu. Dan ini kalian ini banyak dibantu orang-orang sekelilingnya, bisa juga mungkin karyawan, bisa juga punya anak buah yang banyak, bisa juga kalau kalian misal di bidang ternak itu punya banyak pelanggan ya, yang menerima. Misal kalian di bidang ternak telur atau ayam, itu bagus. Dan ini orangnya ciri-cirinya itu jiwa yang pantang menyerah, yang enggak mudah mengalah dan mau bersaing dengan orang lain, tetapi sangat mencintai keluarga.
atau orangnya mudah jatuh cinta. Jadi ini kekurangannya itu mudah jatuh cinta, mudah terpesona dengan kecantikan ataupun sesuatu yang menurut dia menarik, walaupun udah punya pasangan. Itu seperti itu. Mungkin dipahami ya untuk PL2 ciri-ciri jodohmu. Sesuaikan bukan sesuaikan lah, mudah-mudahan salah satu yang baik itu bisa menjadi jodohmu ya. Karena kalau kita berbicara secara manusia, tidak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna, pasti ada aja kekurangan dan kelebihan manusia itu ada. Tapi yakin aja kalau udah jodoh kita, kekurangan dan kelebihan itu bisa saling menerima, saling memperbaiki. Karena nggak mungkin kan orang yang mencintai kita ingin nyakitin kita terus, atau misalnya masih nyakitin juga mungkin. Kalau memang masih jodoh kita, mungkin suatu saat akan sadar. Kalau bukan jodoh kita, berarti mungkin itu perjalanan hidup kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik, lebih pinter. Jadi harus sekolah dulu, dengan jalan dikasih orang-orang yang memang memberikan kita pelajaran hidup. Seperti itu ya, kurang lebihnya mohon dimaklumi kalau memang ada kekurangan. Ini untuk PL3 ya, ciri-ciri jodoh yang PL3 ini orangnya itu ulet, tidak mau langsung besar, tapi dari kecil pun dia mau. Misal pingin ternak, baru bisa beli kambing satu aja mau gitu. Jadi ulet orangnya. Jadi sebelum besar bisa dia menjalani yang kecil dulu. Dan perencanaannya itu banyak, bisa ide-idenya itu banyak. Bisa di bidang ini, lebih ke di bidang ternak, ada petani juga, terus ada yang berdagang, ada yang usaha staf kantor, ada yang ke politik. Ini kurang ya di sini, politik di sini kurang. Mungkin ada tapi sangat sedikit. Tapi karena keuletannya itu jadi banyak hadiah. Misalnya dari mulai meniti usaha itu 1 tahun tuh 5 tahun tuh udah mulai hasil gitu. Orangnya pekerja keras ciri-cirinya, tapi orangnya itu mudah putus asa, mudah down. Kalian kalau misalnya ada kesedihan atau ada sesuatu yang membuat hati dia kecil hati gitu, langsung down gitu. Jadi harus ada orang yang nguatin gitu. Kalau kalian suatu saat jadi pasangannya, jadi harus bisa nguatin, bukan cengeng ya, bukan cengeng. Kalau laki-laki itu mudah putus asa, mudah down, dan mudah terbawa arus pergaulan. Kalau perempuan ini mudah marah dan agak males gitu, tetapi sabar gitu, sabar menghadapi apapun tuh sabar, terus kuat menjalani hidup. Jadi ada sisi buruk dan jeleknya ya, ada sisi baik dan buruknya. Terus orangnya juga mandiri dan teguh, mentalnya juga lumayan kuat. Dan yang pasti ini yang paling penting, keyakinan kepada Tuhan itu sangat kuat ya. Bisa laki-laki ataupun perempuan. Ini bisa ada yang menjadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang menjadi di bidang ternak ya, ternak apa aja, ternak ikan, ternak ayam, apa aja. Ada juga yang memang menjadi guru spiritual, bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai mungkin nantinya, atau sekarang juga udah mulai jadi ustadz, bisa juga jadi seorang guru atau dosen. Seperti itu ya untuk yang memilih PL3, ciri-ciri jodoh kalian. Dan secara ekonomi memang walaupun dari bawah dulu, tapi kalau ditekuni pasti akan berbuah manis kan ya. Semoga resonate, semoga yang baik-baik ini akan terjadi ke kalian ya. Bagi yang belum punya jodoh, yang tidak baik ya mudah-mudahan jangan. Tapi kita harus ingat, semua manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada sisi baik dan buruk. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bahagia di pagi ini, semakin sukses, banyak rezeki, dan jangan lupa banyak berdoa agar kita selamat dari berbagai musibah. Amin amin ya rabbal alamin.